Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau mereview IHSG kita yang hari ini mungkin teman-teman sadari membentuk all time high ya. Tetapi sayangnya di akhir sesi itu ada tarikan sehingga dia belum bisa dikatakan break dari resisten 7.300. Nah, kemana arah pergerakannya? Kemudian beberapa saham big cap sudah mulai all time high juga ya. Untuk lebih lengkapnya simak video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar kita langsung masuk ke pembahasan untuk yang pertama yaitu komposit atau IHSG. Seperti yang teman-teman ketahui, hari ini IHSG tanggal 15 September 2022 mengalami kenaikan ya 0,38%. Kemudian kalau teman-teman cermati bahkan membentuk all time high ya di 7.377. Sebelumnya all time high-nya itu terbentuk di tanggal 11 April 2022 ya, yaitu di 7.355 dan hari ini membentuk all time high. Tetapi sayangnya di akhir sesi kalau mungkin teman-teman mention ya, itu ada tarikan beberapa saham itu ada taking profit seperti itu, jadi dia turun kembali di level 7.305. Nah, bagaimana potensinya? Kalau menurut saya dia masih akan mencoba atau IHSG kita ini akan mencoba retest kembali ke resisten 7.300 ya. Kalau dia misalnya mampu break, maka ada peluang untuk lanjut rally lagi ya ke 7.400. Tetapi kalau seandainya dia gagal break, maka ada kemungkinan dia akan tertahan atau meretest support ya di sekitar 7.200 seperti itu. Tapi harapannya dengan kondisi Indonesia yang secara datanya, secara kinerja juga lebih bagus ya. Nah, mungkin teman-teman saya bisa kasih informasi ya, atau saya sampaikan informasi bahwa neraca dagang untuk Agustus itu Indonesia surplus ya. Jadi ini melalui financedetik.com ya, neraca dagang Indonesia bulan Agustus itu surplus, jadi 5,76 miliar US dollar ya, seperti itu. Ini rilisnya baru hari ini Kamis tanggal 15 September jam 11.28 seperti itu. Nah, BPS Badan Pusat Statistik kembali melaporkan neraca dagang RI di Agustus 2022 ya, mencatatkan surplus untuk 28 kali setiap bulannya. Jadi sudah 28 bulan neraca dagang Indonesia ini surplus ya, seperti itu. Nah, surplusnya berapa? Surplusnya adalah 5,76 miliar US dollar seperti itu. Surplus ini terjadi karena nilai ekspor pada Juli ini lebih tinggi daripada impornya, seperti itu. Nah, ini menjadi katalis positif menunjukkan bahwa apa? Ekspor dengan impornya jauh lebih banyak ekspor sehingga neraca dagangnya itu surplus, kinerjanya lebih baik seperti itu, dan masih lebih baik ya, karena kenapa? Indonesia mempertahankan sudah 28 bulan neraca dagangnya surplus seperti itu. Jadi mulai kapan? Mulai dari Januari 2021 sampai dengan Agustus ini itu masih surplus ya, seperti itu. Kita coba kembali ke chartnya. Jadi kenaikan atau surplusnya neraca dagang itu menjadikan sentimen yang positif atau katalis positif untuk IHSG. Tetapi yang disayangkan menurut kacamata saya adalah adanya tarikan atau tertahan di level 7.300 ya, masihan seperti itu. Kita coba cek ke beberapa saham big caps-nya kita ya, terutama perbankan yang hari ini
rata-rata mengalami kenaikan dan membentuk all time high ya. Kita mulai dari BBCA. Untuk BBCA sendiri hari ini juga membentuk all time high di 8.875. Tetapi sayangnya ditutup di level 8.750 atau naik 2,94% seperti itu. Kalau posisinya dilihat seperti ini sudah jelas uptrend ya. Dia membentuk all time high seperti itu. Kalau sebelumnya di 8.500, dia mempertajam lagi di 8.600, 8.575, 8.650 seperti itu. Jadi buat teman-teman untuk BBCA masih layak untuk di hold karena jelas dia masih uptrend. Kemudian hari ini juga volumenya cukup tinggi, garis MACD juga masih mengarah ke atas, garis MA 50 maupun MA 200 juga mengarah ke atas. Jadi sudah confirm dia uptrend ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang sudah punya di daerah bawah untuk investasi atau swing trade ya, bisa di hold seperti itu. Nah, apakah teman-teman bisa entry sekarang? Kalau menurut saya tergantung sudut pandang atau tergantung time frame-nya teman-teman. Kalau seandainya untuk short atau medium itu masih mungkin, tetapi resiko teman-teman untuk kenaikannya jauh lebih kecil daripada resiko ketika dia mengalami penurunan. Kenapa? Kalau teman-teman misalnya beli di level 8 ribuan, maka posisi sekarang sudah floating profit. Tetapi kalau seandainya teman-teman hajar di pucuk di level 8.800, maka harga teman-teman ini masih harga atas. Jadi perlu ada kenaikan lebih lanjut seperti itu. Tetapi antara dia naik dengan dia turunnya itu harus bisa dibatasi resikonya seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya kalau seandainya teman-teman bisa tunggu di daerah support-supportnya ya, mungkin di sekitar level 8.200. Jadi kalau ketika ada koreksi itu mungkin teman-teman bisa entry. Jadi manfaatkan koreksi-koreksi singkatnya itu bisa seperti itu. Kita coba juga cek broker summary-nya ya dari BBCA. Untuk BBCA hari ini dengan value net ini jelas ada akumulasi ya, cukup masif oleh KZ, ZP, CC, CS, dan LG. Jelas ada akumulasi masif. Kalau saya lebih panjangkan lagi dari tanggal 12 pun ini jelas masih akumulasi cukup masif ya. Jadi masih ada yang nampung, masih ada yang nambah muatan seperti itu. Jadi bagaimana prospek? Masih bisa di hold seperti itu. Kita coba ke saham kedua yaitu BBRI. Untuk BBRI sendiri hari ini mengalami kenaikan juga, gap up ya, yaitu sebesar 0,66% ke level 4.610. Kalau teman-teman cek saham BBRI ini masih tertahan di area resist ya 4.600-an seperti itu. Untuk garis EMA 50 mulai mengarah ke atas. EMA 50 nya sendiri di 4.395, sedangkan EMA 200 nya ada di 4.430. Kemudian volume cukup tinggi ya hari ini. Kemudian garis MACD jelas masih mengarah ke atas. Apakah kenaikan atau adanya gap up ini juga menunjukkan adanya akumulasi? Kita coba cek broker summary-nya dari BBRI ya. Untuk tanggal hari ini tanggal 15. Untuk tanggal 15 sendiri ada akumulasi ya oleh BK, AK, ZP, AZ, dan RX seperti itu. Jadi kalau teman-teman cek pun ini hari ini ya ngambilnya di atas ya, di 6.600-an, 6.650, 60, bahkan 70 itu ada ya. Dan posisinya sekarang kalau dilihat per hari ini floating loss ya masihan. Tetapi saya rasa pasti dia ambilnya dari daerah bawah ya. Jadi kita coba cek dari tanggal 12 pun jelas akumulasi oleh BK, AK, CS, AZ, dan ZP. Harga rata-rata pun masih di 4.600-an ya. Jadi kurang lebih masih di area resist dan ada akumulasi. Nah,
buat teman-teman mungkin bisa manfaatkan pada waktu dia tertahan seperti ini. Itu mungkin teman-teman bisa tambah muatan, itu masih mungkin. Kenapa saya bilang tambah muatan, bukannya dia taking profit, karena masih ada akumulasi, jadi masih ditahan di level 4.600-an ya. Ketika nanti breakout, maka diharapkan atau lebih baiknya dia akan rally ya, seperti itu. Nah, takutnya teman-teman ketika dia buy on breakout, ketika dia breakout teman-teman belum sempat peroleh barang, jadinya teman-teman ketinggalan, seperti itu. Mungkin lebih baik dia teman-teman bisa ambil posisi ya, titip sandal lah mungkin, seperti itu. Jadi ambil sebagian, ketika nanti dia breakout teman-teman tambah muatan, seperti itu. Untuk target masih sama ya, di range antara 4.850 sampai dengan 4.900 untuk target BBRI, seperti itu. Kita coba ke saham ketiga, BBNI, Bank Negara Indonesia Tbk. Hari ini juga dia break ya, break dari resisten 9.000 nya. Kemudian hari ini ditutup di level 9.175, naik 3,09%. Posisinya kalau teman-teman cek ini dia gap up ya, gap up. Kemudian ditutup di atas yaitu di 9.175. Kenapa saya bisa katakan dia break? Karena volumenya spike ya, volumenya cukup tinggi hari ini. Ada indikasi dia break dari level resisten 9.000-nya, seperti itu. Untuk garis EMA 50-nya ada di 8.400, sedangkan EMA 200 ada di 7.825, seperti itu. Garis EMA CD masih jelas mengarah ke atas. Kita coba cek broker summary-nya dari BBNI. BBNI hari ini ya, tanggal 15, jelas akumulasi oleh AK, RX, ZP, KZ, dan YU, seperti itu. Jadi jelas ada akumulasi. Kalau kita tarik lebih panjang, apakah dalam 1 minggu ini ada akumulasi? Jelas juga masih ada akumulasi, sehingga ada potensi untuk kelanjutan ya, kenaikan lanjutan seperti itu. Atau minimum kalau seandainya dia kasih koreksi ya, mungkin dia akan retest dulu resisten 9.000, jadi dia dikonfirmasi ya, di retest, dia mantul di level 9.000. Nah, ketika dia koreksi itu teman-teman bisa manfaatkan untuk tambah muatan, seperti itu. Potensi kemana untuk BBNI? Potensi menurut saya ada potensi retest ke resisten 9.600 ya. Setelah dia confirm break dari level 9.000, maka ada arah ke 9.600 nya, seperti itu. Kita lanjut ke saham terakhir, yaitu BMRI atau Bank Mandiri Persero Tbk. Hari ini saham BMRI ini gap up, tetapi candlenya kurang bagus ya, karena gap up tetapi dia ditutup di bawah level pembukaan hari ini. Pembukaannya di 9.400, penutupannya di 9.350. Tetapi kalau dibandingkan dengan penutupan kemarin, ini masih ada kenaikan, seperti itu, sehingga candlenya merah. Nah, kalau teman-teman cek di sini dia masih berada di atas level 9.250, jadi masih aman ya. Dia hanya koreksi sementara, koreksi sehat ya, karena beberapa hari sudah mengalami kenaikan cukup tinggi, jadi dia rehat sebentar sebelum ada potensi untuk meretest resisten 9.500-nya, seperti itu. Untuk EMA 50-nya ada di 8.540, 50 ya. Kemudian EMA 200-nya ada di 7.850, posisi masih uptrend. Kemudian volume hari ini cukup ada ya, cukup tinggi juga. Garis MACD masih mengarah ke atas. Kita coba cek broker summary-nya ya, apakah BMRI ini juga ada akumulasi. BMRI untuk tanggal 15-nya jelas akumulasi juga ya, oleh KZ, RX, CS, BK, dan CC. Jadi jelas kenaikan hari ini dengan candlenya yang merah itu, tetapi masih ada akumulasi, seperti itu.
Jadi tenang saja buat teman-teman, akumulasinya masih masuk ya, masih ada akumulasi. Kalau 1 minggu pun kalau saya lihat ini masih ada akumulasi, sehingga overall dari BBCA, BRI, BNI, BMRI semua semua masih masuk ya, masih ada akumulasi cukup masif ya, seperti itu. Jadi kalau buat teman-teman yang belum punya dan mau tambah muatan, teman-teman bisa manfaatkan untuk pada waktu dia koreksi ya, koreksi rehat gitu ya, teman-teman bisa nambah muatan. Atau seperti let's say BBRI, mungkin teman-teman bisa spekulasi buy ya, karena ada potensi untuk break dari resisten tersebut ya. Cukup logis juga karena area resist beberapa broker masih ada ambil di daerah tersebut, harga rata-ratanya pun di area resist, jadi ada besar kemungkinan dia akan break. Jadi teman-teman bisa manfaatkan pada waktu seperti itu, teman-teman nambah muatan. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya.